dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, Yuk! setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Baiklah, ibadah Komisi Anak KGPM Sidang Tiberias Amurang pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 segera kita akan mulaikan. Dalam persiapan kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baiklah kita akan mendengarkan ucapan selamat datang. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Penyertaan kuasa kasih Tuhan senantiasa boleh kita rasakan, sehingga pada hari Minggu ini, tepatnya tanggal 14 Juni 2020, kita diperkenankan Tuhan untuk mengikuti ibadah Komisi Anak KGPM Sidang Tiberias Amurang lewat live streaming TV kabel. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena lewat ibadah ini kami dapat mengikuti dengan begitu baik anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini. Kita patut mensyukuri semua berkat Tuhan. Oleh karena itu, atas nama pimpinan sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang bersama kakak-kakak pengasuh menyampaikan selamat datang buat Kadin yang akan memimpin ibadah kita di pagi hari ini, yang terkasih Gembala John Sagram, Sarjana Teologi. Disampaikan selamat datang dan selamat melaksanakan tugas pelayanan pada saat ini. Dan anak-anak yang ada di rumah, selamat kita mengikuti ibadah ini, menikmati berkat
berkat Tuhan lewat ibadah ini. Sekali lagi, selamat datang, selamat kita mengikuti ibadah Komisi Anak Tiberias Amurang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Mars Sekolah Minggu, dan anak-anak yang akan mengikuti di rumah, sebagaimana kita mengikuti ibadah memuji Tuhan di gereja, anak-anak juga akan mengikuti memuji Tuhan di rumah masing-masing. Bersukaria dan bersorak memuji Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami patut bersyukur kepadamu oleh karena kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami boleh rasakan sampai saat ini, sehingga kami dari Komisi Anak KGPM Sidang Tiberias Amurang sudah siap beribadah kepada Tuhan, mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan senantiasa menguasai kami, menuntun dan mengarahkan kami. Biarlah kami boleh duduk tenang, kami diberikan konsentrasi yang baik, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat pembawa firman Tuhan sebentar. Oleh karena itu ya Bapa, kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi "Di sini senang, di sana senang". Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki senang-senang, tangan diramai-ramai, goyang-goyang putar badan kaki. Senang-senang, tangan diramai-ramai,
tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu anak-anak yang ada di rumah mempersiapkan Alkitab untuk kita boleh mengikuti akan pembacaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pembawa firman yang terkasih Gembala John Sagram, Sarjana Teologi. Kepada Bapak Gembala dipersilakan. Selamat pagi adik-adik sekalian yang ada di rumah. Selamat bakudapa dengan Gembala. Mungkin tu lain so lupa Gembala pemuka, so 3 bulan lebih torangnya nak bakudapa. Mar bersyukur hari ini torang berjumpa walaupun cuma melalui tayangan siaran televisi karena torang belum boleh beribadah kumpul di gereja. Jadi tempat ibadah masih disiarkan lewat siaran televisi. Nah, torang bersyukur sebab saat ini torang akan dijumpai dengan firman Tuhan. Maka mari torang siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Dan sebelum itu torang akan berdoa memohon tuntunan Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah mari torang kunci tangan, tutup mata, dan torang berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi ini dalam ibadah ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami oleh kuasa Roh Kudus dan taruhlah hikmat-Mu bagi kami semua untuk dapat mengerti firman-Mu. Dan pakailah juga hamba-Mu. Dan biar kami semua menjadi anak-anak-Mu yang senang untuk mendengar firman-Mu, tetapi juga dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini Gembala akan menyampaikannya tentang Daniel yang Gembala mau baca dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Ya. Kalau ada pegang Alkitab silakan buka Daniel pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. Ya. Dengar bacaan Alkitab ini Gembala mau baca. Firman Tuhan telah ditulis sebagai berikut. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian bacaan Alkitab dan berbahagialah kita yang telah mendengarkannya serta hendak menghayati cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, shalom. Apa kabar hari ini adik-adik? Semangat? Iya, semua harus semangat. Cerita firman Tuhan yang akan Gembala sampaikan pagi ini adalah cerita tentang Daniel di Gua Singa. Siapa yang pernah lihat singa? Pasti orang semua pernah lihat singa, mar cuma di gambar atau mungkin cuma di TV. Ya. Pagi ini sekali lagi cerita firman Tuhan kita akan Gembala sampaikan tentang bagaimana
ketika Daniel berada di gua singa. Dan mengapa Daniel berada di gua singa? Ya. Alkitab menyaksikan ya Daniel dan teman-temannya sebagai orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Waktu orang Israel ditawan oleh kerajaan Babel, mereka diangkut menjadi tawanan. Jadi dorang menjadi tawanan di kerajaan Babel. Namun ketika di Babilonia, di Babel itu, raja, dalam hal ini raja yang memerintah kerajaan Babel waktu itu, dia menyuruh untuk mengangkat, atau raja memberi peluang, memberi kesempatan, yaitu Raja Nebukadnezar untuk mempekerjakan orang-orang muda yang gagah, yang pintar, yang pemberani, ya. Termasuk di dalamnya ada yang namanya Daniel dan teman-temannya. Maka Daniel bersama teman-temannya, yaitu sahabat-sahabatnya yang bernama Hananya, Misael, dan Asaria, mereka meskipun sekali lagi sebagai orang tawanan, mereka diberi kesempatan untuk bekerja di kerajaan Babel. Maka dalam rangka untuk mempekerjakan mereka, pertama mereka namanya harus diganti sesuai dengan bahasa, kalau Alkitab bilang bahasa orang di kerajaan Babel itu sendiri. Kedua, mereka harus dididik supaya menjadi pintar, menjadi hebat, menjadi tahu kerja. Tapi juga ketiga, mereka harus dilindungi. Karena itu mereka harus diberi supaya sehat dan kuat, diberi makanan kerajaan. Mereka harus dirawat. Maka suatu saat ketika Daniel dan teman-temannya hendak diberi makanan dan minuman yang biasa dimakan dan diminum oleh raja, supaya dorang menjadi orang-orang yang sehat, yang kuat, yang kekar, ya. Daniel dan teman-temannya menolak makanan dan minuman yang biasa dimakan dan diminum oleh raja. Mengapa mereka menolak? Karena dorang tahu, ya, dorang sebagai orang Israel, dorang diajarkan untuk hanya bisa makan makanan yang dikuduskan oleh Tuhan. Makanan yang biasa dimakan, diminum oleh raja adalah makanan yang biasanya menurut catatan orang-orang yang menelitinya sudah dipersembahkan lebih dahulu kepada para dewa, sehingga ada kekuatan dewa yang akan masuk ke orang-orang yang memakan itu, sehingga mereka menjadi sehat dan kuat, jadi kekar. Dan Daniel serta teman-temannya, mereka menolak semuanya itu. Daniel bilang, "Torang biar jo cuma makan sayur dan minum air putih. Nanti 10 hari kemudian ujilah apakah torang nyandak sehat." Dan benar, 10 hari kemudian mereka dicoba, diuji. Dan ternyata Daniel dan teman-temannya didapati lebih sehat, lebih gemuk, lebih pintar dari orang-orang lain. Maka Daniel dan teman-temannya ini diberi kepercayaan di kerajaan. Ketika mereka dipekerjakan, Daniel secara khusus dipercayakan sesuatu tugas dan tanggung jawab yang penting di kerajaan. Apalagi ketika satu saat kerajaan Babel dikuasai oleh orang
Persia di bawah pemerintahan Raja Darius. Maka Daniel pun dia diberi jabatan penting di kerajaan yang sekarang atau saat seperti di pasal 6 ini dipimpin oleh Raja Darius. Nah, karena ia diberi kepercayaan yang penting, maka teman-temannya, ya, teman-teman Daniel, mereka rasa iri. Dan karena itu mereka mendatangi raja. Dorang bilang kepada raja, buatlah sebuah peraturan. Barang siapa yang tidak menyembah dewa yang disembah oleh raja di kerajaan ini, dia harus ditangkap dan dijatuhi hukuman, dimasukkan ke dalam gua singa. Ini orang-orang yang iri dengan Daniel karena diberi jabatan, diberi kepercayaan oleh Raja Darius. Nah, karenanya sekali lagi ketika orang datang kepada raja dan memohon supaya raja membuat undang-undang, dan ketika raja mendengar usulan-usulan orang yang membenci Daniel, dan raja membuat sekali lagi peraturan bahwa orang yang selama 30 hari ke depan tidak menyembah dewa, mereka harus ditangkap. Dan karenanya bacaan tadi sekali lagi ayat 11, Gembala baca ulang. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Jadi justru Daniel ketika mendengar bahwa raja sudah membuat undang-undang orang yang tidak menyembah dewa akan ditangkap, ya, justru membuat Daniel semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari ia berdoa, dia memuji Allah. Walaupun saat tertentu ketika Daniel berdoa ini ada teman-teman yang mengintip, orang-orang yang dipekerjakan di kerajaan yang membenci Daniel, yang mengusulkan supaya raja membuat undang-undang orang yang tidak menyembah dewa akan dimasukkan ke gua singa. Ya, dorang mengintip Daniel sedang berdoa. Dan ketika mereka mengintip Daniel sedang berdoa, sekali lagi mereka pun kembali datang kepada raja. Mereka bilang, Daniel kami dapati sedang berdoa kepada Tuhannya. Dia tidak menyembah dewa seperti yang diatur oleh raja di kerajaan ini. Maka sesuai undang-undang yang sudah raja buat, Daniel harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Ini orang-orang yang membenci Daniel, orang datang kepada raja. Dan betullah Daniel pun ditangkap. Dan ketika Daniel ditangkap, dia pun dimasukkan ke dalam gua singa. Kita tahu bersama sebetulnya Raja Darius dia tidak senang. Sebetulnya Raja Darius dia sayang karena Daniel ini sekali lagi hebat, dia pinter. Daniel ini adalah orang yang pekerja keras. Daniel ini adalah orang yang diandalkan oleh raja. Raja sebetulnya sayang, tapi karena raja sobeking ke undang-undang, Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Maka mau tidak mau Daniel dimasukkan, ditangkap, diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Maka pada malam harinya ataupun keesokan harinya
Alkitab bilang Raja Darius dia datang. Dan ini gambar. Dia mengintip. Malah saat dia mengintip, raja yang bergegas datang ke pintu gua dan ia berseru, bertanya kepada Daniel, apakah Tuhanmu sanggup menyelamatkan kamu dari singa-singa? Mengapa raja bertanya demikian? Sebab sekali lagi raja sebenarnya dia tidak berharap akan ada jawaban dalam gua, karena dia tahu singa-singa yang lapar ketika ada orang yang dimasukkan ke gua, pasti singa-singa akan langsung menerkam, pasti singa-singa akan langsung meremukan tulang-tulang siapapun yang dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi ternyata saat Raja Darius bertanya, apakah Tuhanmu sanggup menyelamatkan kamu dari singa-singa? Orang pun tahu apa yang dijawab oleh Daniel. Benar Baginda, singa-singa ini sama sekali tidak menyakiti kami, tidak menyakiti saya, tidak memakan saya, tidak meremukan saya. Sebab Tuhan mengutus malaikatnya menutup mulut singa-singa itu. Sebab Tuhan tahu saya tidak bersalah. Itu kata Daniel kepada raja. Tuhan telah mengutus malaikatnya menutup mulut singa-singa sehingga mereka tidak menerkam saya. Daniel pun bilang, sebab Tuhan tahu saya tidak bersalah. Maka mendengar suara dari Daniel ini, senanglah hati dari Raja Darius. Maka kemudian raja bilang begini, ayo bebaskan segera, keluarkan segera Daniel dari gua singa. Karena sekali lagi ketika raja mengintip dari pintu, ternyata kelihatannya Daniel amat akrab dengan singa-singa. Singa-singa tidak mengapa-apakan Daniel. Karena itu sekali lagi Daniel diperintahkan oleh raja, segera keluarkan dia, bebaskan dia. Dan bukan hanya di situ, raja pun memerintahkan semua orang yang telah menuduhnya sehingga dimasukkan ke dalam gua singa, mereka lah yang harus ditangkap, mereka lah yang harus dimasukkan ke dalam gua singa. Maka Alkitab menyaksikan ketika Daniel dibebaskan dan orang-orang yang merencanakan jahat, yang membencinya, ditangkap dan diperintahkan oleh raja untuk dimasukkan ke dalam gua singa, Alkitab mencatat baru saja dimasukkan maka mereka langsung diterkam, mereka itu langsung diremukan dan mereka dimakan habis oleh singa-singa itu. Mengapa demikian? Karena mereka merencanakan yang jahat terhadap Daniel, orang yang takut akan Tuhan. Cerita ini sudah lama orang kenal dan
cerita ini mengingatkan torang sebagai anak-anak Tuhan betapa pentingnya torang untuk selalu yakin dengan pertolongan Tuhan. Seperti Daniel menjadi anak-anak yang mau berdoa, berharap, bermohon kepada Tuhan. Seperti Daniel mau menjadi pemuda gagah perkasa yang mau bekerja dengan tekun. Sebab orang yang tekun berusaha pasti mendapat hasil. Nah, adik-adik sekalian, ya, adik-adik yang sekarang masih sedang belajar, sedang sekolah, ya, walaupun sekolah sekarang juga ditutup karena virus ini, di rumah pun harus rajin belajar supaya jadi pinter. Supaya ketika jadi pinter nantinya saat orang suka kerja, orang bisa bekerja dan orang bisa dipercayakan tanggung jawab oleh orang lain. Tapi juga orang harus sekali lagi tetap taat, tekun berdoa, tekun beribadah, takut kepada Tuhan. Sebab seperti itulah Daniel. Maka cerita pagi ini dan kita supaya orang menjadi anak-anak yang rajin belajar, tapi juga anak-anak yang takut kepada Tuhan, yang juga harus takut kepada orang tua. Takut dalam artian harus dengar-dengaran kepada orang tua. Orang harus menjadi anak-anak yang walaupun saat-saat ini orang boleh datang berkumpul di gereja untuk ibadah di gereja, meskipun ibadah cuma dituntun lewat siaran televisi sama dengan ini, orang harus duduk manis. Sebab ketika orang duduk menyanyi menyembah Tuhan, berdoa, maka Tuhan akan mendengar kita. Dan seperti Daniel bilang, Tuhan tahu aku tidak bersalah. Maka Daniel dibela oleh Tuhan, meskipun sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Orang pun akan selalu dilindungi, disertai oleh Tuhan. Maka mari menjadi anak-anak, belajar masih anak-anak, orang so rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan rajin belajar, tetapi juga menjadi anak-anak yang memiliki tekad, semangat untuk terus mendengar apa yang diajarkan oleh orang tua, tapi juga oleh guru, supaya orang bisa menjadi anak-anak yang baik. Maka Tuhan memberkati orang semua. Terpujilah nama Tuhan. Semoga orang menjadi anak-anak yang selalu mendengar firman-Nya dan melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Amin. Orang akan berdoa, memohon Tuhan memberkati orang semua. Dan sekali lagi mari kunci tangan, duduk manis, ya. Orang berdoa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar menjadi anak-anak yang harus setia berdoa, anak-anak yang harus rajin belajar, anak-anak yang harus dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang juga menjadi anak-anak yang berusaha melakukan yang baik. Maka kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu di hati kami. Kisah Daniel sebagai pahlawan iman menjadi contoh dan kami dapat meneladaninya. Dan kami pun akan menikmati berkat-berkat Tuhan seperti yang dialami oleh Daniel. Maka sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Kami pun berdoa, berkatilah anak-anak kami ini, agar mereka terus bertumbuh sehat dan kuat. Seiring dengan pertumbuhan fisik mereka, iman mereka pun akan bertumbuh. Mereka menjadi anak-anak yang juga tetap sehat,
di masa pandemi virus corona ini, tolonglah agar mereka tak mudah untuk terinfeksi virus, tak akan terjangkit karenanya. Biar mereka juga menjadi anak-anak yang belajar hidup bersih, menjadi anak-anak yang tidak banyak jalan-jalan di situasi kondisi sekarang ini, sebab terancam dengan virus ini. Dan tolong supaya mereka menjadi anak-anak yang sabar. Dan meskipun sekolah sedang diliburkan, tidak boleh ada pertemuan di sekolah, biar kiranya anak-anak kami ini pun akan memiliki semangat untuk tetap tekun dan rajin belajar dari rumah. Demikian juga mereka akan rajin beribadah dari rumah. Tuhan juga berkati mereka menjadi anak-anak yang nantinya mendatangkan berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa Indonesia tercintai. Ya Tuhan, diberkatilah juga orang tua dari anak-anak ini, agar mereka selalu mendampingi dengan setia, terus mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan anak-anak. Mereka pun menjadi orang tua yang dapat dicontohi, dapat diteladani untuk hal-hal yang baik, sehingga anak-anak ini pun akan dapat melakukan sesuatu yang baik ketika melihat, meneladani dari orang tua mereka. Berkati usaha kerja mata pencaharian orang tua anak-anak ini, sehingga berkat-berkat yang mereka peroleh dapat pun mereka manfaatkan untuk kebutuhan anak-anak kami ini, anak-anak sekolah minggu ini. Berkati juga ya Tuhan ibadah yang kami laksanakan meskipun hanya melalui siaran televisi ini. Biar ini akan membangkitkan semangat bagi anak-anak kami, supaya mereka tetap setia untuk meyakini Engkau Tuhan patut disembah, dan Engkau Tuhan sumber berkat di kehidupan mereka. Berkati pula untuk pimpinan komisi anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang. Beri mereka hikmat-Mu, biar mereka pun memperoleh berbagai ide untuk bagaimana melaksanakan ibadah ini dengan kreativitas yang dapat membangkitkan semangat bagi anak-anak untuk tetap beribadah. Dan diberi hikmat sekali lagi bagi para pimpinan komisi sekolah minggu. Engkau pun memberkati untuk kegiatan-kegiatan komisi sekolah minggu ke depan, agar semua tetap terselenggara dalam tuntunan kasih setiamu. Maka inilah kami semua yang menaikkan syukur, karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Dan inilah juga kami yang sebentar selesai doa ini akan mewujud nyatakan ucapan syukur dengan memberi persembahan. Tuhan jugalah yang akan memberkati persembahan yang akan kami beri, dan memberkati kami yang akan mempersembahkannya dengan segenap ucapan syukur. Maka doa ini semuanya kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan selesai pemberitaan firman Tuhan dan doa ini, sebelum torang mau siapkan hati untuk memberi persembahan, torang akan mendengarkan dulu pujian yang akan dipersembahkan oleh Adik Gea, dan mari mengikutinya untuk kemudian di ibadah-ibadah mendatang, kalau ada yang siap menyanyi, belajar tu lagu dan
bilang kakak sekolah minggu, kita suka menyanyi. Asal mesti belajar entah solo, duet atau trio. Solo 1 orang, duet 2 orang atau trio. Paling tinggi trio, karena orang belum boleh berkumpul banyak orang di gereja. Nah, Tuhan memberkati kita dan orang mau dengar pujian dari adik Gea. Baiklah, kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita memuji Tuhan. DIAKONIA, diakonia. Itulah dia dunia.
Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih. Dengan berakhirnya ibadah Komisi Anak KGPM Sidang Tiberias Amurang, tentunya atas nama pimpinan Komisi Anak bersama kakak-kakak pengasuh menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadin yang terkasih Bapak Gembala John Sagrang, Sarjana Teologi, yang boleh memimpin ibadah Komisi Anak KGPM Tiberias Amurang lewat TV kabel ini. Doa dan harapan kita semua, tentunya kita semua telah terberkati lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan tadi. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat senantiasa terus memberkati pelayanan Bapak Gembala serta seisi keluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan menyanyi terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, ku kasih setiamu Yang kuat alami dari hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adalah syukur bagiku. Demikian ibadah sudah selesai. Disampaikan juga terima kasih buat anak-anak yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah lewat TV kabel ini dengan begitu baik. Tentu kita yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur berkat penyertaan Tuhan lewat ibadah kami ini boleh terlaksana dengan begitu baik. Kami yakin dan percaya kami telah diberkati lewat firman Tuhan, cerita firman Tuhan tadi. Untuk itu ya Bapak, kami berdoa untuk Kadin yang terkasih Bapak Gembala John Sagrang, Sarjana Teologi, yang sudah memimpin ibadah kami. Kiranya Tuhan balas berkat yang melimpah dalam kehidupannya, baik dalam melayani sebagai ketua PMS yang ada di Sidang Tiberias Amurang maupun dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan senantiasa terus menuntun memberkati Bapak Gembala dalam keluarga Sakramental. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Kakak Yosua yang senantiasa selalu dalam memberi diri untuk melayani lewat alat-alat yang sudah dipakai untuk penyiaran TV kabel. Tuhan balas berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan.
kakak-kakak pengasuh yang sudah melayani Tuhan di ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan Yesus menyertai terus kami, dan kami boleh tibakan di rumah kami masing-masing dalam keadaan diberkati Tuhan. Anak-anak yang di rumah Tuhan tolong berkati. Terpujilah Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Selamat kita berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.